Hai, ketemu lagi di channel Ranada Glowing Home. Kali ini aku mau makeover lagi salah satu bagian dari kabinet kitchen set aku. Bagi kalian yang sudah nonton video aku saat aku ngebenerin kabinet di bawah kitchen sink yang terlanjur rusak karena saluran air sinknya yang bocor, pasti sudah lihat ya bagaimana aku ngebenerinnya. Nah, sekarang aku mau ngebenerin juga kabinet di sebelah kanannya yang juga ikut terkena rembesan air. Nah, begini kondisinya. Jadi yang terkena rembesan air itu di bagian belakangnya. Nah, seperti ini ya, bagian belakangnya itu rusak, hancur gitu. Nah, gimana aku memperbaikinya? Nonton terus video ini ya. Nah, ini kita lihat lebih dekat. Kayu yang terkena air ini jadi serbuk-serbuk gitu. Serbuk-serbuk ini mau aku bersihin sampai pada batas bagian dimana kayunya masih bagus. Jadi aku tidak mengganti keseluruhan kayu karena nggak bisa aku kerjain sendiri kalau itu. Dan biasanya kalau ke tukang kemungkinan malah disuruh ganti semua. Tambah repot duitnya, hehehe. Jadi mending aku akalin sendiri selama masih memungkinkan. Nah, bersihin serbuk ini susah-susah gampang gitu ya. Gampangnya sebenarnya tinggal dikelupasin aja. Susahnya ada bagian yang susah digapai. Jadi serbuknya susah keluar. Sudah pakai kuas, sapu, vakum, dan lap lembab pun serbuk halus masih aja ada terus. Akhirnya aku mencoba menggunakan lem fox untuk mengurangi serbuk-serbuk tersebut. Lem foxnya aku campur sedikit air, tidak terlalu cair ya, tidak juga terlalu kental jadinya. Setelah itu aku oleskan ke seluruh sisi dinding-dinding kabinet ini. Jadi seperti mengecat aja. Harapan aku serbuknya pada nempel ngikut lemnya gitu. Nah, ini cara ala aku aja ya, tidak referensi dari manapun. Hehe. Mungkin cara ini agak nggak biasa ya. Tapi ini cara aku aja untuk mengurangi serbuk-serbuk atau debu-debu halus itu. Nah, ini hasilnya setelah lemnya kering dan sesuai harapan, debunya sudah bisa dibilang nggak ada lagi. Selanjutnya, aku mau pasang tripleknya. Jadi ini tripleknya sudah aku potong sesuai ukuran. Lalu aku tambahin lem kayu. Biasanya nggak pakai ya, tapi kali ini aku pakai aja. Oke, selanjutnya aku pasang ke dalam kabinetnya. Karena susah sekali masukin triplek dan memasangnya sambil merekam, aku nggak videoin ya prosesnya. Lanjut pasang bagian bawah. Kemudian aku menggunakan paku tembak untuk menempelkannya. Lanjut pasang bagian sisi sampingnya. Alat paku tembak ini namanya Hektar, bisa dibeli online ya. Harganya murah kok. Linknya aku cantumkan di deskripsi video ini. Oh ya, untuk triplek sisi samping ini aku potong jadi dua bagian karena di tengah akan ada ambalan. Kalau tidak aku potong dua dan berjarak seperti ini, aku harus mengecilkan lebar ambalannya supaya tetap bisa masuk ke dalam kabinet ini. Sementara aku belum punya alat potong kayu tebal atau gergaji. Jadilah aku akalin seperti ini aja. Nah, ada PR lagi nih. Hehe. Di pojok ini ada bolongan yang harus aku tutup supaya pemasangan stikernya nanti lebih rapi. Sempet mikir nih gimana caranya ya. Harusnya kan pakai dempul kayu, tapi aku nggak punya. Nah, akhirnya kepikiran kalau punya sisa grout atau nut yang biasa untuk mengisi celah keramik. Jadi aku pakein ini aja. Nah, ini dia nutnya, sudah aku campur air.
Dan ini hasilnya setelah kering. Selanjutnya aku mau pasang stikernya. Aku menggunakan stiker kertas sif. Stiker ini aku beli online. Rekomendasi aku beli di link yang aku cantumkan di deskripsi video ini, karena official store ya, dan stiker yang dikirim selalu ukurannya besar. Aku nggak tahu ya apa bonus atau gimana. Sudah beberapa kali beli, selalu bikin happy soalnya. Pernah beli di toko lain karena mau beli sedikit aja, tapi mengecewakan, ukurannya lebih kecil dari yang dipesan. Jadi aku rekomen untuk beli di toko ini aja. Linknya di deskripsi ya. Nah, ini stikernya sudah aku potong sesuai ukuran. Masing-masing sisi aku lebihkan sekitar 2 cm. Langsung aja aku pasang mulai dari bagian belakang, samping, dan bagian bawah. Karena space-nya sempit, jadi susah untuk aku merekam proses penempelannya. Nah, ini sudah tertempel. Jadi ukuran lebih 2 cm itu sengaja supaya tertempel di sisi samping dan bawahnya, supaya nanti hasilnya lebih rapi. Ini aku harus buka engsel supaya stikernya lebih rapi. Lalu pasang siku ambalan. Sekarang pasang ambalan. Ambalan ini sudah aku lapis dengan stiker juga ya. Tara, inilah hasilnya. Lumayan kan, lebih rapi. Alhamdulillah sudah selesai. Gimana menurut teman-teman? Tulis pendapatnya di bagian komentar ya. Nah, aku masih punya beberapa furniture yang mau aku makeover dengan budget hemat. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe channel aku ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman menerima informasi saat aku upload video terbaru. Kalau teman-teman suka dengan video ini, dukung aku dengan klik tombol like dan share. Sekian video ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih.